Oke. Kayak gitu silakan Kak Arin untuk sesi biddingnya dimulai 10 menit dari sekarang. Oke, makasih banyak Rahmat atas waktunya. Oke, ini sekarang untuk acara logistik, mentoring, dan eval press. Oke, mungkin aku dimulai dari teman-teman acara dulu. Ini kalau dari acara mungkin secara lini masa maupun secara bentuk kegiatan sudah lumayan banyak diberikan masukan pada saat pra-UKK. Mungkin yang aku mau tanyakan ada di contingency plan kalau nggak salah. Nah, ya, contingency plan yang pertama terkait beban kerja yang tumpang tindih dengan divisi. Kira-kira apa potensi kerjaan yang tumpang tindih itu antara kalian dengan siapa dalam bentuk apa? Baik Kak, aku mungkin izin menjawab dulu ya. Mungkin kalau misalnya dari divisi acara ini kan dia lumayan sering berkaitan sama divisi mentoring dan juga mungkin beberapa sama eval apres ya Kak, kayak grand closing itu juga kita juga perlu kerja sama eval apres yang di luar bidang event. Jadi mungkin paling di situ sih Kak kayak kemungkinan-kemungkinannya karena ada beberapa kegiatan juga yang diselenggarakan bareng. Kayak tadi juga kelas umum kan juga diselenggarakan bersama-sama dengan divisi mentoring. Jadi mungkin itu Kak. Mungkin kalau dari Sadina ada yang mau ditambahin? Oke, thank you Lex kesempatannya. Jadi mungkin yang maksud tumpang tindih di sini tuh benar yang diomongin sama Alex itu yang berkaitan dengan acara sama mentoring itu sendiri. Jadi berkaitan dengan kayak pemberian materi ataupun kayak penentuan tema dari suatu materi yang akan dibawakan itu mungkin bakal ada kolaborasi antara acara sama mentoring. Mungkin itu kayak yang suka kayak bikin ini job desk antara mentoring sama job desk antara acara tuh suka apa namanya tumpang tindih satu sama lain. Tapi itu bukan hal yang berarti banget gitu. Jadi jatuhnya tuh malah bikin satu sama lain tuh untuk ke-backup gitu Kak. Sebenarnya bagus kalau misalnya memang dijadikan sebuah kolaborasi atau misalnya tadi disebutkan saling backup. Tapi mungkin ada baiknya kalau misalnya nanti ketika selesai UKK ini dari acara, eval press, dan mentoring bisa ngobrol sekali lagi untuk menentukan batasan kerja dari masing-masing. Mungkin terutama pada saat kelas mentoring kali ya, atau kelas-kelas lain, atau mungkin pada saat eval press masuk, itu harus bagaimana, dari mentoring menyambutnya seperti apa, dari acara seperti apa, dari kelas bonding apakah perlu menyertakan mentor sebagai ikut ya kayak ikut membersamai atau perlu menghadirkan eval press untuk mengadakan sesi apresiasi juga atau gimana gitu. Perlu dilihat lagi, perlu di-clearin lagi border-border apa aja yang boleh, yang nggak boleh di-cross gitu dari masing-masing divisi supaya nanti ke depannya nggak ada divisi yang merasa kayak, lah ini kan kerjaan gue, kenapa lu yang ngerjain gitu, atau kayak itu mungkin nggak apa-apa ya, at least kerjaannya dikerjain gitu, tapi takutnya nanti ada sebuah kerjaan yang tiba-tiba nggak ada yang ngerjain karena nggak tahu nih ini harusnya masuk ke acara apa ke mentoring apa ke eval press gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa didiskusikan, dicari lagi jalan tengahnya, ditentukan lagi border dan batasannya terkait beban kerja ini supaya tidak ada tumpang tindihnya. Terus mau memastikan buat key kelas magang itu dalam bentuk apa sih? Di job desk kalian. Key kelas magang itu berarti divisi mentoring ya Kak? Oh, mentoring ya? Ya benar. Wait. Jangan masuk ke mentoring dulu. Oke. Acara dulu, acara. Sorry, tadi aku salah. Oke, buat acara ini masih di contingency plan lagi. Di contingency plan ini terkait mengganti narasumber di hari H sebagai tindakan represif dari narasumber yang berhalangan untuk hadir pada pelaksanaan hari H. Menurut kalian itu visible untuk dilakukan nggak, mengganti di hari H? Baik, mungkin aku dulu ya Kak.
Jadi ini sebenarnya kemarin sudah sempat diskusi sih Kak, kayak terkait takutnya pembatalan dari narasumber ini. Jadi emang rencananya kita itu eh oh ya sebelumnya mungkin tadi ada mungkin tadi dari akunya juga salah kata-kata. Jadi bukan ganti pas hari H gitu Kak. Tuh, jadi mungkin aku lanjutin ya Kak. Untuk kalau takut masalah yang dihadapi mengenai narasumber yang berhalangan, jadi kita tadi waktu itu udah sempat diskusi pas kita mau approach pembicara itu juga kita juga mungkin di tornya itu juga dijelaskan kalau misalnya batas pembata apa kayak ngebatalinnya itu H-14 Kak. Jadi kayak kalau misalnya dia memang ngebatalin dari H-14 itu jadi kita masih ada kesempatan buat nyari pembicara. Jadi emang bukan ganti pas hari H gitu. Gitu sih Kak. Tapi misalnya narasumbernya ada force major gitu. Iya. Dia baru ngabarin di hari H, kalau nggak bisa datang di hari H. Baik, Represifnya. baik untuk represifnya itu kalau misalnya ini kan jadi kalau yang per event itu kan emang acaranya terbuka ya Kak, kayak ada pendaftaran juga dulu. Ini mungkin itu yang perlu perhatian khusus karena menyangkut banyak pesertanya bakalan lebih banyak. Nah, untuk represifnya mungkin entah bisa di hold dulu karena ataupun mungkin bentuk pembicaranya itu kayak diganti yang ada dulu sih Kak gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang acara yang udah setelah peserta magang diterima kayak grand opening terus juga ada kelas umum itu mungkin juga akan lebih mudah kalau misalnya emang perlu penggantian narasumber akan lebih mudah dikoordinasikan karena kayak pesertanya kan tetap jumlahnya dan jadi mungkin akan komunikasi kalaupun entah diundur waktunya ataupun kalau misalnya emang harus ganti hari juga bakal lebih mudah gitu. Itu mungkin kalau dari PJ-nya. Ya, gimana? Dari Sadina ada yang mau tambahin? Oke, mungkin tadi pertanyaan Alex tuh udah mencakup seluruh besar dari diskusi dari acara itu sendiri, Kak. Tapi mungkin aku mau kasih opsi lain. Opsi lainnya itu adalah dengan kita menghubungi beberapa pembicara sebelum acaranya itu dimulai. Jadi kayak misalkan kita nge-approach beberapa pembicara itu secara bersamaan. Nah, jadi kita udah kayak ngantongin nama nih siapa-siapa aja mungkin yang bisa jadi cadangan untuk kalau misalkan pembicara utama yang mau kita tuju itu berhalangan hadir di hari H. Ini kalau misalkan term condition-nya adalah di hari H banget gitu, Kak. Gimana cara kamu mengkomunikasikan ke calon pembicara kalau dia adalah pembicara cadangan? Oke, mungkin sesuai dengan yang first approach beberapa hari yang lalu, yang misalkan kayak awal banget itu kan jadi aku udah ngasih tahu gitu kalau misalkan pembicara yang sama kakak itu tuh adalah vice dari pembicara yang pertama gitu. Jadi sebenarnya itu kita ngasih taunya tuh bukan banget di hari H tapi kayak di H-1 atau beberapa hari dan kayak itu juga minta kesediaan dari kakak gitu Kak. Jadi tetap di approach kayak biasa gitu. Tapi gini, ketika kita nge-approach seseorang untuk menjadi pembicara, itu nggak ada apa ya? Nggak ada opsi kalau dia adalah pembicara cadangan gitu loh. Karena itu menjadi tindakan yang kurang berkenan dari kita ke mereka ketika kita nggak approach, tapi kayak misalnya kayak kakak bersedia nggak ya untuk menjadi pembicara di acara BWBUI, tapi ini kakak coba jadi cadangan pertama. Terus meskipun misalnya nanti kita pastiin lagi deh Kak, H-1 atau hari H kalau misalnya si A nggak bisa baru kakak yang jadi pembicara. Kalau aku sebagai pembicara dideketin kayak gitu, itu pasti aku tolak dan aku nggak mau gitu karena itu bukan hal yang baik untuk dilakukan kalau menurutku ya, dan itu juga nanti akan mengurangi profesionalitas dari BWBUI itu sendiri. Dan terkait tadi, kalau jawaban dari Alex itu,
kan tadi kalau misalnya acaranya pre-event atau masih dari umum, itu mungkin yang paling emang bisa dilakukan adalah menyesuaikan rundown. Mau nggak mau, memang kalau misalnya di acara seperti itu, narasumber tiba-tiba tidak ada, ya mau nggak mau kita hapus. Mau nggak mau kita hapus sesi itu, karena kita tidak bisa mendapatkan narasumber di hari H. Kalau misalnya emang tingkatannya tinggi gitu ya, maksudnya kayak tingkatannya orang eksternal, orang yang harus mendeliver presentasi dan segala macamnya, kalau misalnya dideketin pas hari H, dan misalnya baru dikabarin paginya, acaranya itu siangnya, itu agak sulit gitu menemukan orang untuk menggantikannya, sehingga pilihan represif yang dapat dilakukan adalah ya udah menyesuaikan rundown tanpa acara tersebut gitu. Dan pastikan mungkin dari teman-teman acara juga bisa dalam satu kegiatan itu tidak hanya berpaku pada satu narasumber aja gitu, supaya nanti ada kemungkinan kalau misalnya salah satu narasumbernya nggak bisa, ya masih ada topik acara lain gitu yang dibawakan oleh narasumber lain. Sedangkan ya berarti opsi represifnya menurutku yang paling realistis ya, yang paling realistis adalah menyesuaikan rundown. Jadi nggak ada sesi narasumber tersebut gitu. Dan pokoknya jangan sampai nanti dari teman-teman acara mendekati mendekati narasumber untuk dijadikan opsi kedua ketika opsi pertamanya itu masih bisa gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, jangan ngedeketin untuk menjadi cadangan karena itu kurang berkenan untuk dilakukan gitu sih. Jadi ya itu sedikit masukan untuk tindakan represifnya. Dan mungkin aku mau tanya sekaligus acara logistik sih ini karena ada perbedaan staff ya antara hybrid dan juga online. Kalian menentukan hybrid dan online itu berarti harus sebelum ini nggak sih, sebelum oprek? Karena kan staffnya Maaf Kak. Sebenarnya yang divisi acara itu untuk di proposal itu udah kita samain Kak jumlahnya untuk hybrid dan online itu 5 orang. Itu mungkin ada kendala di PPT ya Kak. Update-nya kayaknya gitu. Oke deh. Oke, kalau logistik? Iya, sebenarnya memang kita masih nunggu juga sih Kak keputusan untuk online atau hybridnya. Kira-kira kapan diputusinnya? Mungkin setelah UKK ini bisa kita koordinasiin lagi sama PJ dan WPJ-nya gitu Kak. Okay. Iya, soalnya kalau bisa dihindari, misalnya kayak kalian yaudah deh oprek 3 dulu, nanti 2-nya nyusul gitu. Misalnya kayak kalau tiba-tiba hybrid gitu. Atau misalnya yaudah deh oprek 5, nanti kalau misalnya jadi online, ya udah yang 2-nya nggak kepake, kan kalau kayak gitu juga kurang etis buat si staff-nya kan. Jadi sebelum oprek, ada baiknya baik dari PO VPO dan semuanya dari PJ-PJ-nya coba bangun komunikasi lagi aja ke BPH PSDM-nya. Apakah ini bisa dilakukan secara hybrid atau enggak gitu. Nanti kan bisa dipastiin juga. Biar sebelum oprek teman-teman bisa lebih considerate lagi dalam memilih staff. Oke. Kalau dari logistik apa yang diubah dari Perahu Kakak? Ya, kalau dari logistik itu yang pertama kemarin itu kan kita untuk staff itu cuma 3 ya Kak. Nah, sekarang kita pertimbangin lagi untuk staff kalau skema hybrid itu menjadi 5, di mana 3-nya itu buat 3 itu dibawa bertanggung jawab dengan divisi bertanggung jawab atas peralatan dan juga perlengkapan, dan 2-nya itu bertanggung jawab atas konsumsi. Terus yang diubah lagi ada contingency plan dan juga ada SWOT di bagian opportunity. Mungkin dari Raihan selaku PJ logistik atau Shiva bisa menambahkan. Oke, dari divisi logistik lagi yang ditambahkan dari seperti yang di Farsha katakan udah benar. Jadi yang diubah itu dari pra-UKK itu ada parameter keberhasilan, mini masa, kebutuhan staf, deskripsi kerja, SWOT, dan konsekuensi Kak. Oke, tapi secara teknis udah udah firm ya dari pra-UKK untuk pengoperasian Zoom serta untuk pengoperasian segala hal yang dilakukan apabila dilaksanakan secara offline. Ya, udah semua kan kita cantumkan juga di proposalnya Pak. Oke, sip.
Oke, aku lanjut ke mentoring. Kan teman-teman bakal bikin silabusnya bulan Mei ya, maksudnya setelah UKK ini berarti. Tapi kira-kira udah ada gambaran kasarnya belum terkait apa aja yang akan dimasukin ke dalam silabus? Oke, Kak. Kalau dari gambaran garis besar untuk masuk silabus itu, yang pertama mengenai nilai-nilai yang dibawakan BBUI tahun ini, kemudian materi yang akan didapatkan para peserta di tiap birdep, atau disebut kayak sesuai birdep itu, Kak. Materi yang di tiap birdep itu silabusnya kan dari teman-teman, itu kira-kira isinya apa aja? Kalau isi materinya nanti bisa didiskusikan sama BPH birdep itu, Kak. Berarti bikin silabusnya bareng BPH Birdep. Iya, Kak. Oke. Baik, Kak. Mungkin aku ingin menambahkan mungkin lebih ke arah konsultasi di awal dan mungkin nanti di akhir gitu sih, Kak. Jadi mungkin nanti menunjuk kita siapin dulu kayak nilai-nilai yang dibawakan BOB tahun ini. Terus nanti mungkin dari BPH Wirdep ya bisa ngelihat nih apa yang kira-kira dari Wirdep tuh yang sesuai sama nilai-nilai yang udah disiapin itu apa. Terus mungkin selanjutnya kita dari divisi mentoring bisa ngerjain. Selanjutnya bisa membuat silabusnya, terus mungkin nanti sambil memastikan lagi gitu. Berarti silabusnya disesuaikan dengan nilai BWB atau dengan kegiatan yang ada di departemen tersebut? Jadi pertama kan ada 3 nilai ya Kak. Mungkin kayak istilahnya kayak bentuk jadi nilainya itu dari BWB, cuman bentuk implementasi tiap-tiap birdep itu beda gitu Kak. Misalnya nilainya kan ada 3. Terus misalnya misalnya buat Biro Humas milih komunikatif gitu. Terus nanti bentuk silabusnya akan seperti apa? Mungkin kalau misalnya nanti ambil komunikatif untuk humas misalnya bagaimana bisa karena humas itu kan berarti nanti berkaitan sama bertemu sama pihak eksternal, mungkin nanti bisa seperti itu Kak, kayak lebih ke arah bagaimana berkomunikasi dengan pihak eksternal gitu, kecakapan komunikasi seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya aku contohin dari PSDM ini jujur maaf sebelumnya kayak belum mungkin nanti perlu revisi juga karena masih kayak ngebayang gitu untuk misalnya kayak PSDM untuk komunikatif misalnya bagaimana berkomunikasi dengan staff lain gitu misalnya gitu Kak. Jadi emang disesuaikan untuk misalnya tadi komunikatif dari PSDM bagaimana berkomunikasi dengan staff yang dengan yang baik dan untuk menimbulkan sense of belonging misalnya seperti itu Kak. Oke. Kalau menurut teman-teman event, nilai-nilai dasar BWB UI, komunikatif, inisiatif, kontributif, sudah memenuhi nilai yang dianut Birdep yang ada di BEM UI nggak? Sebenarnya untuk sampai saat ini belum kita cross-check yang secara keseluruhan gitu sih Kak. Cuman emang dilihat dari nilai-nilai yang ada, itu udah cukup mencakup sih Kak. Kayak karena itu juga kita membuat nilai BOB ini juga nilai yang dibawakan BOB itu juga berasal dari BEM UI gitu, dari PO-VPO-nya. Jadi emang sebelumnya juga PO-VPO juga sudah mungkin benchmark ke nilai-nilai BEM UI seperti itu Kak, dari BEM UI-nya kita. Oke. Soalnya mungkin yang jadi concern nanti yang milih nilainya itu BPH-nya ya berarti? Oh ini semuanya akan ada Kak. Jadi 3 nilai itu akan semuanya akan dipakai. Jadi kan ada beberapa pertemuan. Nah itu akan 3 nilai itu dibagi menjadi beberapa pertemuan mentoring gitu. I see. Karena tadi yang aku tangkap cuma milih nilainya salah satu aja. Oke, berarti dari komunikatif, inisiatif, dan kontributif ini nanti bakal diturunkan ke masing-masing Birdep, tapi untuk implementasinya disesuaikan sama kegiatan Birdep tersebut ya? Iya benar Kak, seperti itu.
Oke, kalau gitu. Sip. Oke, lanjut lagi. Ya, tadi terkait KIC kelas magang, ini bentuknya seperti apa? Oke Kak, kalau terhadap QC ini akan diadakan survei yang berisi nilai dengan skala 1 sampai 4 Kak. Oh, itu kayak survei apa setelah kelas magang kayak survei kepuasan gitu. Iya Kak. Oh, I see. Oke deh. Soalnya namanya KIC, jadi aku kira ada sesuatu yang di quality control dulu gitu setelah kelas magang dilakukan. Oke, lanjut pertanyaan terakhir untuk divisi event. Gimana kalau mentor yang kalian temukan tidak komitmen dalam menjalankan BWB UI? Baik, jadi sebenarnya itu juga udah jadi thread dari divisi mentoring mengenai ada mungkin pelanggaran SOP dari mentor. Mungkin kalau misalnya dari aku dulu, mungkin nanti dari Prima juga bisa nambahin. Pertama-tama kan emang kita itu juga menentukan mentornya itu berdasarkan hasil rekomendasi dari BPH dari PSDM mungkin seperti itu Kak, karena mungkin lebih tahu apakah BPH ini bisa untuk menyampaikan materi-materi yang sudah yang akan disiapkan seperti itu. Cuman mungkin kalau misalnya udah kejadian ada mentor yang kurang berkomitmen seperti itu, mungkin kita juga bisa komunikasi sih Kak, kayak entah lewat mungkin minta bantuan dari BPH PSDM juga kayak atau mengenai mungkin penggantian mentor ke BPH yang lainnya gitu sih Kak. Oke, mungkin aku titip buat yang mentor tidak mematuhi SOP yang berlaku atau mentor yang kurang berkomitmen ini, tolong dimasukkan ke dalam contingency plan ya. Karena kita nggak tahu yang terjadi ke depannya akan seperti apa. Terus meskipun misalnya didekati oleh teman-teman dari PSDM atau udah menggunakan berbagai approach gitu, kita juga masih belum dapat memastikan apakah dia akan kembali berkomitmen gitu untuk menjalankan tugas dia sebagai mentor. Apakah nanti anak-anak dari BWB, dari divisi mentor akan menggantikan peran mereka atau peran dia sebagai mentor ke depannya, itu juga mungkin bisa dijadiin salah satu tindakan represif dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi ini kan pasti nanti dari teman-teman PSDM juga bakal menginternalisasikan ya, kalau BWB bakal butuh mentor, mungkin bakal diomongin juga ke BPH-BPH yang ada di BEM UI, tapi kan kita masih nggak bisa menilai gitu kira-kira tingkat komitmen dia dalam menjalankan BWB ketika dia masih harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang ada di Birdep-nya, memimpin Birdep-nya itu bagaimana gitu. Jadi itu bisa dijadiin salah satu contingency plan. Oke, segitu untuk event dan logistik. Aku lanjut ke Evalpres. Mungkin pertanyaan aku sebenarnya cuma satu buat Evalpres. Gimana Evalpres bisa memberikan penilaian atau evaluasi dan apresiasi yang objektif pada saat sesi mentoring yang kalian ikuti? Dari mana kalian mendapatkan akses ke anak-anak BWB secara langsung untuk mengetahui performa mereka? Kak, di sini aku izin menjawab. Jadi untuk mendapatkan penilaian yang objektif itu kita mengusahakan di sini juga akan berkoordinasi dengan event untuk mentornya itu berasal dari maksud saya mentornya itu akan sama gitu untuk mengawasi satu orang yang sama gitu selama periode magang gitu. Terus selain itu kita juga menggunakan inovasi yang tadi sudah disebutkan oleh Salsa. Di sini kita akan kan selain kita memberikan borang-borang itu kita juga akan cross check dari borang-borang yang nanti kita akan sebarluaskan gitu. Dari situ kita juga akan TW-TW sama para mentor untuk lebih mengenal
masing-masing dari peserta BWB itu sendiri. Dan di sini kita akan membawakan inovasi di mana kita akan hadir dalam salah satu sesi mentoring dan juga grand opening gitu. Kalau untuk di sesi mentoring ini sendiri, nantinya kita akan mengajak mereka untuk merefleksikan kembali apa saja yang telah mereka lakukan selama periode magang begitu. Nah, setelah itu kita akan mengajak mereka untuk mengapresiasi diri mereka sendiri dan memberikan feedback seperti yang Kak Arin bilang pada pra-UKK. Kita akan menggunakan metode sandwich untuk memberikan feedback. Mungkin ada tambahan? Ya, ada tambahan? Cukup sih, Kak. Oke, cukup. Oke, paling aku ini sih ingin menekankan kalau kehadiran teman-teman eval apresiasi di tiap mentoring itu mungkin bisa menjadi kunci juga dalam kalian menilai secara langsung, karena kalian secara langsung melihat bagaimana proses mentoring berlangsung, terlepas dari borang doang gitu. Nah, kalau misalnya di sini targetnya minimal 1, mungkin ketika staff eval press ini hanya hadir 1 gitu, meskipun sudah memenuhi parameter keberhasilan, tapi satu sesi mentoring kan tidak dapat melihat secara objektif bagaimana performa dia selama mentoring berlangsung. Mungkin nanti bisa ditekenin lagi ke anak-anaknya kalau semakin banyak sesi mentoring yang mereka bisa ikuti, semakin banyak pula pandangan mereka dalam menilai seseorang tersebut gitu, dan apakah penilaian mereka akan relevan di akhirnya dengan borang-borang yang ada juga, itu juga nanti bisa disesuaikan. Jadi mungkin buat minimal satu sesi mentoring ini bisa antara ditambah atau nanti bisa langsung diinternalisasiin aja sih ke staffnya kalau misalnya emang pengen lebih objektif lagi dalam menilai dan memberikan eval apresiasi. Gitu dari aku. Oke, dari aku cukup sekian untuk eval apres, event, dan juga logistik opres. Oke, makasih banyak. Aku balikin lagi ke Rahmat. Semangat, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Kak Arin atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding yang kedua, yaitu oleh Kak Luna. Silakan Kak Luna, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Rahmat. Halo teman-teman semua, banyak ya sesi ini. Tadi ada event, operasional, dan juga internal eval press. Oke, mungkin pertama aku mau tanya dari event dulu ya. Nah, aku mau tahu lebih banyak nih tentang rancangan acara pre-event kalian. Kan tujuan dari pre-event itu untuk menarik mahasiswa UI ya, IKM secara keseluruhan untuk ikut BWB. Nah, emang kalian kebayangnya gimana sih acara pre-event itu? Baik, Kak. Jadi sebenarnya untuk pre-event-nya ini tuh kita masih rencananya masih bentuknya online. Dan dia masih berupa mungkin webinar sama mungkin ada sharing session juga mungkin dari istilahnya entah dari, berarti kan nanti tujuannya juga memperkenalkan BWB kan. Mungkin di situ juga kami akan hadirkan mungkin entah mahasiswa yang pernah ikut BWB kayak pengalamannya itu akan sharing di situ. Nah, untuk main event, maksudnya kayak poin utama dari pre-event itu lebih ke pembicaranya gitu sih Kak. Jadi mungkin karena targetnya adalah mahasiswa baru, jadi nanti mungkin kita ambil tema yang mungkin masih relate ke mahasiswa, maksudnya ke para maba yang jadi kayak mereka tertarik gitu sih Kak. Dan mungkin menghadirkan, tadi kan kita rencananya juga akan menghadirkan alumni dari mungkin BEM UI yang mungkin cukup dikenal banyak orang sih. Harapannya sih kita belum ada target siapa, cuman mungkin harapannya seperti itu. Jadi mungkin menarik perhatian dari mahasiswa baru untuk mau hadir ke pre-event ya. Oke. Kalian kepikiran nggak sih bikin market research buat BWB? Untuk saat ini sih belum sih Kak, cuman sebenarnya kita udah mulai kepikiran kayak cari topik yang benar-benar masih relate gitu sih Kak, karena kan harapannya kalau misalnya topiknya sesuai sama market atau dari targetnya mahasiswa baru bakalan banyak yang hadir. Cuman untuk sampai saat ini untuk medianya gitu, terus itu belum kepikiran sih Kak. Oke, mungkin saran dari aku juga kan memang pre-event ini acaranya adalah untuk
tujuannya supaya nanti banyak yang ikut ya di BWB-nya. Nah, mungkin supaya kalian bisa mendapatkan topik atau data-data yang akurat nih, kira-kira orang-orang tuh butuh acara yang kayak gimana gitu. Mungkin saran dari aku bisa kalian memikirkan opsi kita menyebar survei untuk market research gitu. Karena sebenarnya market research tuh kayak bentuk promosi pertama gitu sebelum kita benar-benar mengadakan BWB gitu kan. Kayak kita udah market research dulu tentang BWB, awareness orang kita udah sebarin dulu nih market research-nya ke target peserta kita misalnya kayak mahasiswa baru gitu. Nah, mereka udah ada awareness dulu nih tentang BWB dan mereka juga udah menyampaikan apa sih yang mereka pengen dari acara-acara magang seperti ini gitu. Mungkin saran aku bisa nih dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman mau bikin market research. Nah, terus mungkin pertanyaan aku juga tentang event. Ini tadi aku kalau nggak salah lihat itu ada inovasinya kelas bondingnya jadi 2 kali ya. Nah, kira-kira kenapa tuh kalian membawa inovasi ini? Baik, mungkin jawaban dari aku dulu ya, Kak. Hmm. Jadi sebenarnya ini juga hasil pengalaman pribadi dan juga mungkin diskusi sama hasil dari TW-TW dari divisi acara juga. Karena tahun lalu itu kelas bonding itu cuma dihadirkan sekali doang. Nah, untuk kelompoknya itu tuh digabung antar biro departemen. Jadi emang karena satu kali kelas bonding aja, jadi emang interaksinya kurang gitu Kak. Jadi emang kayak baru ketemu di kelas bonding pertama, tapi udah nggak ada media lagi untuk mereka untuk lebih menjalin lebih lanjut gitu. Walaupun memang sebenarnya untuk kelas umum itu juga ada interaksinya karena FGD juga di breakout room gitu kan. Cuman emang seputar itu aja kayak pas lagi di breakout room, habis itu ya nggak ada interaksi lagi gitu. Jadi kita rencananya mungkin waktu itu emang belum ada yang lebih ke perkenalan secara personal satu sama lain gitu Kak. Jadi mungkin rencananya akan dihadirkan seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, nah dengan banyaknya agenda di seluruh rangkaian BWB ini, menurut kalian seberapa urgent sih untuk diadakan 2 kali kelas bonding? Seberapa bermanfaat nantinya? Kalau misalnya kelas bondingnya daripada cuma 1 jadi 2 gitu. Seberapa urgent adanya kelas bonding kedua ini? Sebenarnya untuk bonding antar birdep ini kan memang mungkin bukan tujuan utama dari BWB ya Kak, karena kan tujuannya adalah mungkin mengenal BMUI lebih lanjut. Cuman di sini mungkin bisa urgen ini bisa meningkat karena kan kalau misalnya akan lebih satu sama lain dari berbeda birdep ini lebih kuat, bakalan mungkin rasa sense of belonging untuk sama-sama di sebagai staf magang di BEM UI itu lebih kuat. Jadi mungkin diharapkan kayak bakal lebih nyaman, nggak hanya nyaman ke yang sama-sama satu birdep, tapi juga nyaman secara keseluruhan sebagai staf magang di BEM UI gitu Kak. Oke, berarti mungkin urgensinya ada di tingkat kenyamanan ya, supaya bisa lebih kenal lagi satu sama lain. Oke, nah mungkin tapi bisa juga ya teman-teman dipertimbangkan, karena kalau aku sebagai anak magang nih, yang daftar BWB nih ikut kan, terus kan aku takutnya kayak mereka overwhelmed gitu, karena ada banyak sekali agenda gitu kan dalam waktu yang singkat. Mungkin saran dari aku, instead of membuat 2 kali kelas bonding, mungkin nanti bisa kayak kelasnya sekali, tapi ada follow up tugas atau mungkin follow up apa gitu ke satu sama lain supaya nanti mereka nggak usah be present lagi di satu Zoom gitu. Soalnya kan kelas magang kalau nggak salah udah 5 kali ya. Terus juga nanti belum ada kelas umum, terus juga acara-acara misalnya dengan biro departemennya gitu. Jadi mungkin coba dipikirkan lagi aja apakah 2 kali mengadakan sekali lagi ini tuh worth it gitu untuk waktu yang peserta-peserta yang habiskan gitu. Terus mungkin aku pengen tanya juga nih tentang pembagian kelas magang nih. Soalnya aku lihat di proposal sama di PPT belum ada penjabaran misalnya satu kelas magang itu berapa mentor, terus anaknya ada berapa, pemilihannya gimana, mungkin boleh dijelasin? Oke Kak, kalau kelas magang itu sendiri, tiap birdep itu terdiri dari 4 staf magang, 1 asisten mentor, 1 mentor, sama 1 panitia dari FLR yang untuk mengikuti acara tersebut. Oke, nah
pemilihan asisten magang berarti asisten mentor tuh berarti gimana tuh? Asisten mentor itu tersendiri berasal dari staff mentoring, divisi mentoring, Kak. Oh, oke. Jadi staf divisi mentoring menemani mentornya ya berarti ya. Berarti ada 6 komponen dalam 6 orang gitu dalam satu kelompok magang. Nah, itu mungkin boleh guys dicantumin di proposal karena supaya lebih jelas lagi mentoring ini gimana kelompoknya gitu. Karena tadi aku agak bingung gitu waktu baca di proposalnya. Nah, terus aku mau nanya juga nih tentang output dari mentoring. Nah, outputnya tuh kalian gimana cara mengukur apakah mentoring ini bermanfaat? Tadi lewat ini ya, apa namanya, Kice mentoring itu ya. Nah, di dalamnya tuh ada apa aja tuh komponennya? Bener gak sih? Iya, Kak. Oke. Dalam yang saya terpikirkan sekarang, kalau misalnya isi dari apa aja, mungkin seberapa materi yang diberikan seberapa terkait dengan BIRDEP tersebut dan seberapa bermanfaat bagi mereka untuk mengikuti BBU ini, Kak. Oke, berarti tadi apa tadi seberapa bermanfaat mengikuti BEM UI satunya? Seberapa manfaat materi yang diberikan BIRDEP ini untuk kehidupan mereka pribadi, Kak. Oke. Jadi kayak kepuasan ya berarti ya. Nah, mungkin saran aku ya di Kice itu bisa juga kalian turunin dari silabus yang dibikin gitu. Jadi kan yang dibikin silabus mentoring. Nah, silabus itu kan terdiri misalnya kayak dari materi A, B, C, D, E gitu. Nah, supaya kalian bisa tahu ini beneran, kan kalau misalnya kita cuma nanya nih, seberapa bermanfaat sih buat kamu? Skala penilaiannya cuma 1 sampai 4 gitu. Dan di situ kan kita nggak bisa tahu secara objektif, itu kan berarti subjektivitas pengisinya kan. Nah, kalau misalnya kalian bikin di akhir nih untuk material di dalam Kice-nya itu misalnya kalian kayak turun nih materi yang pertama nih ada A, B, C, D, E, nanti dibikin indikator udah seberapa ini. Misalnya materi pertama tentang komunikasi gitu. Nanti kalian bikin di survei bukan survei kepuasan ya jadinya, jadi kayak survei penilaian gitu. Udah seberapa kamu menilai diri kamu udah seberapa komunikatif dibandingkan sebelum mengikuti BWB gitu. Supaya kita bisa lihat secara jelas gitu. Apa sih impact-nya adanya mentoring ini gitu. Terus sebenarnya ada banyak, cuman kayaknya waktunya terbatas ya. Jadi mungkin aku mau nanya tentang ini nih, metode di kelas umum nih. Kan kelas umumnya ada berapa kali sih guys? Selama Satu aja, ini Kak. Satu kali. 1 kali ya? 1 kali. Nah, 1 kali ini yang kalian kebayang, kenapa sih anak-anak BWB harus ikut kelas umum ini gitu? Apa yang ditawarkan di kelas umum dibandingkan di kelas magang gitu? Ya, mungkin yang pertama itu mungkin biar menghadirkan suasana baru aja gitu, Kak. Karena kan biar juga bisa interaksi sama staf peserta magang lainnya dalam konteks sama-sama belajar gitu. Nah, terus mungkin tadi juga salah satu tujuannya itu biar dia bisa sama-sama belajar lah sama staf magang lainnya yang dari biro departemen yang lainnya gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Mungkin ada tambahan. Ya, aku mau nambahin juga dari jawabannya Alex. Jadi kelas umum di sini tuh dia lebih tepatnya kayak yang menghantarkan si anak-anak magang ini menuju ke kelas bonding, ke kelas magangnya gitu. Jadi kayak ada pembekalan yang perlu kita lakuin, kayak berupa mungkin kayak tips-tips gimana sih kayak berorganisasi ataupun kayak tips-tips untuk bisa ngebagi waktu antara organisasi dan akademik gitu-gitu Kak. Jadi kayak lebih tepatnya sebelum anak-anak dimasukin ke BIRDEP yang di magang itu dikasih pembekalan mengenai tips-tips maupun materi yang relevan sama kelas magangnya gitu Kak. Oke, berarti kayak itu misalnya apa ya? First start-nya ya untuk masuk ke sip. Jadi kayak dari kelompok yang besar dulu baru nanti masuk ke dalam mentoring ya. Mohon maaf Kak,
Ya, aku mau nambahin. Jadi sebenarnya bukan di awal sih Kak, cuman mungkin kalau tadi kan kalau kelas magang itu materinya udah di breakdown sesuai dengan BIRDEP masing-masing gitu kan Kak, bahasannya. Nah, kalau di kelas umum itu mungkin bisa diambil materi itu lebih secara umum. Jadi misalnya kesiapan untuk berorganisasi secara umum di BEM UI itu kayak gimana itu mungkin bisa dijadi materi di kelas umum gitu. Oke, jadi pembeda utamanya materi di kelas umum ini lebih general, kalau magang Iya udah benar. terspesialisasi. Iya benar, magang udah Iya benar. terspesialisasi ya. Oke, sip. Terakhir buat event, kalian ada MOU pembicara nggak sih tadi untuk mengatasi tadi yang hari H dan segala macam? Mungkin rencananya akan ada sih Kak, nanti bersamaan pembuatan drafting term mungkin diawali dengan pembuatan MOU yang tadi terkait pembatalan dan lain-lain itu. Cuma memang Oke. belum kita buat gitu, masih rencana gitu Kak. Oke, nah itu mungkin penting banget ya untuk kita buat karena supaya untuk menghindari sebenarnya semua hal ini bisa dihindari ketika kita bikin MOU dan di situ udah ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pembicara gitu ketika dia tiba-tiba membatalkan kan rugi di kita kan kalau kita nggak ada perjanjian apa-apa dia batal ya udah kita yang harus hapus sesinya padahal sesinya penting dan lain sebagainya gitu. Misalnya kayak di MOU mungkin bisa ada konsekuensi buat pihak kedua apa gitu kalau dia melanggar perjanjian gitu. Jadi kita nggak susah gitu ketika itu terjadi. Nah, terus thank you untuk event. Mungkin selanjutnya aku mau ke Opras. Cuman ini nggak terlalu banyak karena udah jelas banget tadi yang disampaikan. Pertama tentang apa sih tadi nih? Oh, strength-nya. SOP yang jelas. Nah, itu SOP yang mana sih yang dimaksud? Aku masih agak bingung. Ya, mungkin untuk SOP emang kita belum dibuat, Kak. Cuman kita udah punya gambaran kasar dari SOP-nya itu sih, Kak. Oke, apa tuh SOP-nya? Gimana? Tentang apa dan untuk mekanisme apa? Ya, jadi SOP-nya itu untuk yang pertama buat konsumsi, kayak misalnya untuk pengiriman konsumsi itu kayak maksimal hamin berapa, untuk pengiriman konsumsi itu kayak misalnya hamin berapa jam sebelum acara dimulai. Terus kayak untuk divisi logistik sendiri, untuk kayak batas maksimal pengumpulan berkas presentasi dari divisi lain tuh selambat-lambatnya berapa hari sebelum acara dimulai, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke. Jadi lebih ke arah SOP buat internal panitia ya berarti ya? Iya. Oke, sip. Nah, kan ini ada rencana mau ada grand opening dan grand closingnya offline. Nah, itu udah tahu belum sih cara peminjaman ruang dan udah kebayang belum? Kira-kira mau di mana gitu kalau offline? Oke, untuk tempatnya sendiri, kita udah memutuskan untuk di Pusgiwa, Kak. Terus buat mekanismenya sendiri, aku juga udah pernah tanya-tanya orang Pusgiwanya, dan dari Pusgiwanya juga udah ngejelasin dengan jelas sih, Kak. Oke, berarti udah tahu caranya segala macam udah aman ya berarti ya? Aman, Kak. Oke. Oke deh, mungkin itu aja buat Opras. Terakhir buat internal, Eval dan Apres. Nah, aku pengen nanya deh, kalian output dari penilaiannya itu apa sih? Apakah nanti akan diberikan ke pesertanya atau buat pegangan BPH-nya aja atau gimana? Ada Kak, ada buat ngasih ke mereka namanya Progress Report 1 sama Progress Report 2 dan di akhir ada rapor diri. Oke, ini ya yang membentuk dan menyusun rapor diri ya. Nah, komponennya rapor diri ini ada apa aja? Progress Report 1, Progress Report 2, terus ada penilaian dari mentor tiap departemen. Oke, Progress Report 1 ini isinya adalah, yang kedua isinya adalah? Sama Kak, cuman dalam rentang waktunya aja yang beda. Isinya itu indikator-indikator penilaian yang nanti kita susun, borangnya, terus sama penilaian dari mentor juga. Oh, oke. Kalian kepikiran masukin persen absensi nggak sih ke dalam rapor diri? Atau itu udah masuk ke dalam indikator penilaian di progress report? Udah masuk ke dalam indikator sih, Kak. Oke, berarti indikatornya gimana tuh?
yang terkait Indikatornya absensi kehadiran gitu? itu ke lebih responsif. Nanti ada aspek responsif, nanti ada indikator-indikator kehadiran. Oh, jadi kehadiran itu berarti masuknya ke dalam responsivitas gitu ya? Untuk saat ini iya masuknya ke situ, Kak. Oke. Nah, mungkin saran dari aku, bisa kalian bikin bentuk rapornya itu yang pertama nih, yang paling krusial dari mereka ikut magang kan, misal kalau kita ikut intern gitu kan, intern di mana gitu kan pasti dinilai pertama dari seberapa hadir sih kita di situ gitu. Misalnya dari 10 pertemuan, kita hadir 8 gitu, berarti persennya 80% gitu kehadiran. Nah, mungkin itu bisa dipisah dari penilaian di progress report, karena sebenarnya itu yang krusial gitu, kayak kalau misalnya kita lihat reportnya tuh pertama kali kita lihat tuh dia ada nggak sih di acara ini gitu. Nah, mungkin itu bisa juga dikoordinasiin sama teman-teman dari event gitu untuk absensi setiap peserta gitu supaya nanti bisa terintegrasi gitu kita dapat datanya berapa gitu. Terus juga tentang borang penilaiannya nih. Berarti itu apakah akan sama semua peserta magang yang dinilai akan terspesialisasi gitu setiap biro departemennya? Sama, Kak. Sama. Oke, Setiap birdep sama. Oke, sama. Udah TW-TW sama yang tahun lalu penilaiannya Udah. gimana? Udah. Oke, nah itu gimana? Instrumennya apa aja tuh yang dinilai dalam borangnya? Ada Banyak, apa aja? jadi setiap kita tuh ada borang tuh ada banyak, Kak. Ada borang tiap borang dari mentor ke para peserta birdep, borang dari borang dari antar peserta, borang di kelas magang kayak gitu-gitu. Nanti kompetensi dari setiap borang itu beda-beda lagi. Misalnya kalau misalnya yang di borang kelas magang itu nanti kita bakal nilai mereka untuk nilai mereka dari analytical thinking-nya, terus juga communication skill-nya, decision making-nya. Jadi beda-beda tiap borang gitu, Kak. Oke. Itu basisnya apa tuh? Dari tahun lalu kah atau ada penentuannya? Kenapa kok yang dinilai harus analytical thinking-nya, harus ininya? Oke, itu kan melihat lagi di acara itu ngapain aja kan. Nah, kalau misalnya buat indikatornya sendiri itu kita lihat tahun lalu, berdasarkan tahun lalu juga, terus juga kita ada kamus kompetensi dari BPH PSDM. Gitu, Kak. Oke, berarti basisnya sumbernya gitu berarti dari kamus kompetensi dari BPH PSDM ya? Betul. Oke, sip. Nah, mau nanya juga terakhir nih tentang tools apresiasi buat peserta magang. Nah, itu kalian kebayangnya apa aja sih tools-toolsnya? Untuk tools apresiasinya itu pertama progress report 1, karena kan progress report 1 itu kayak lapor diri tapi di tengah-tengah kepengurusan, di tengah-tengah mereka magang gitu. Jadi kan kalau misalnya kita setiap dapat raport kan ada kayak rasa senang sendiri. Nah, itu kita masuk ke apresiasi yang pertama. Terus yang kedua itu pas rapor diri yang terakhir itu juga apresiasi dari kita. Terus yang ketiga itu kita ada apresiasi buat para peserta birdep yang terbaik gitu, Kak. Oke, berarti Terus ada juga, dua. iya. Terus juga Ada nanti dua di tools setiap kan apresiasi nanti ya? iya, betul. Terus nanti kan di setiap mentoring tuh kita bukan di setiap sih, beberapa kali dalam mentoring itu kita muncul di situ juga kita akan memberikan apresiasi pada setiap birdep, kepada setiap peserta magang. Oke, aku mau klarifikasi sedikit, progress report ini kuanti aja atau ada kualitatifnya juga? Ada kualinya, ada catatan magangnya gitu. Oke, Kira-kira. catatan magang itu yang memberikan dari staff Dari Eval Apres atau dari siapa? dari BPH mentornya dia, BPH mentor birdepnya. Oke. Berarti ada dua ya tadi tools apresiasinya. Kalian pernah kepikiran memberikan apresiasi itu dalam bentuk LinkedIn booster nggak? Misalnya kayak memberikan apa gitu di LinkedIn? Belum sih, Kak, belum dipikirin tuh.
Oke, mungkin masukan dari aku bisa juga ya, itu sebagai salah satu tools apresiasi gitu untuk misalnya bikin LinkedIn BWB gitu, atau coba nanti ditanya sama anak dari KKI gitu, bisa nggak sih bikin LinkedIn yang turunan gitu, dan di situ nanti mungkin ya itu bisa lebih membuat mereka merasa ini serius dan profesional, karena kalau review misalnya kita kasih yang terbaik ini kan tadi udah ada penghargaan buat peserta magang terbaik. Nah, selain dia dikasih sertifikat, nanti dia akan diberikan review nih gimana kinerja dia selama menjadi staf magang di BWB gitu melalui LinkedIn. Karena kan itu juga cukup menarik ya di sekarang-sekarang ini gitu, kayak kita banyak yang ikut apa untuk banyakin pengalaman gitu, dan justru tuh yang paling lebih berharga tuh testimoni dari event yang kita ikuti oleh rekan kerja kita gitu, daripada namanya doang gitu. Mungkin di situ bisa jadi tuh hal yang menjual juga untuk orang-orang pada ikut gitu. Oke, udah itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman operasional, event, dan juga internal. Boleh dilanjut, Rahmat. Kasih Oke, baik. Kaluna. Terima kasih Kak Luna atas saran dan masukannya. Kita langsung lanjut saja ke sesi bidding berikutnya oleh Joheru. Silakan Joheru, waktu biddingnya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, masih banyak buat Mamat. Sebenarnya gue mau apresiasi lagi buat kalian yang masih bertahan sampai sekarang. Nggak tahu besok ada kuliah apa enggak. Kebetulan juga udah jam 1 juga. Jadi gue mau bersingkat waktu juga. Mungkin gue mau nanya dulu deh buat event dulu nih. Apa aja sih yang kalian udah lakuin dari pra-UKK sampai UKK sekarang? Baik, mungkin dari aku dulu ya Kak. Jadi kemarin itu juga kita udah ngubah beberapa yang harus direvisi kayak SWOT, terus dari jumlah staff juga kita sempat kayak diskusi, terus diskusi mengenai penambahan, bukan penambahan sih, tambahan kan kemarin ada deskripsi pembagian tugas staff yang kurang, di situ juga kita lakukan diskusi juga. Terus ya mungkin itu aja sih Kak, mungkin sama kemarin juga kita kan ada itu ya Kak, kayak saran mengenai souvenir ke pembicara. Nah itu juga kita mungkin kemarin sempat diskusi, terus akhirnya kita mutusin ada perubahan sedikit gitu. Itu sih Kak, cuman untuk kalau kayak progres untuk TW-TW ataupun kayak misalnya tadi kayak survei gitu belum sih Kak. Mungkin paling sempat kayak ngelihat dari tahun lalu aja gitu Kak. Ingin progresnya itu. Oke, yang berubah souvenir itu apa ya? Kalau Iya Kak, jadi akhirnya itu kita nggak terlalu beda jauh, jadi tetap ada plakat dan mungkin kita samakan ada kartu imaninya itu Kak, yang custom gitu. Oke. Terkait staff, gimana jadi keputusannya dari kalian? Untuk divisi acara jadinya untuk skema online dan hybrid 5 orang Kak. Terus untuk staff acara itu nanti masing-masing akan menjadi penanggung jawab kayak PIC-nya dari tiap mata acara. Nah itu nanti juga akan staff penanggung jawab itu juga akan membantu buat tour dan mungkin kayak approach pembicara gitu. Oke, berarti jadi PIC masing-masing dari setiap acara ya? Iya benar Kak. Acaranya ada 5, berarti staffnya juga 5 kalau hybrid ya? Iya sama Kak. Oke, yang lain ada kendala lagi? Mungkin seperti ini enggak sih Kak, cuman mungkin untuk kendala mungkin dari memastikan dari konsep itu, terus nanti teknisnya yang secara benar-benar nanti kalau misalnya hybrid itu sih Kak, kayak kebetulan kayak udah lama nggak ngelakuin kegiatan yang hybrid, jadi mungkin itu yang mungkin kita perlu rencanain lebih matang lagi gitu. Oke, nah yang buat hybrid nih sama online. Benar dari kata Karin sama Kak Luna juga, coba dipastiin sebelum acara ini berlangsung, apakah online sama offline, hybrid dan online. Jadi biar kalian supaya mempersiapkan juga
mana staff-staff juga diperlukan, karena menurut gue masih banyak banget di sini staff yang tiba-tiba nambah. Karena gue bingung juga pribadi, apakah staff nambah itu wajar atau enggak. Dan kalau misalnya pribadi juga, kalau buat staff nambah di tiba-tiba tengah acara, itu nggak etis banget untuk staff yang lain udah keterima. Dan kalau misalnya yang motong juga, yang nggak keterima 5 tiba-tiba jadi 3, itu juga nggak etis menurut gue. Terus juga mungkin terkait yang staff juga, itu yang kemarin itu Prakak, gue juga udah nge-follow up terkait ada pembagian staff yang kurang untuk masalah pricing, di mana grand closing, itu juga belum ada buat staffnya. Terus juga dari kalian udah ternyata merespon hal itu, di mana pembagian udah mulai diperbaiki dan cukup banyak buat progresnya. Mungkin terkait TW-TW, coba dari kalian di TW lebih banyak lagi, karena sini mencakup, bukan karena tujuan utamanya dari BBB ini kan buat kaderisasi. Yang ditakutkan kalau misalnya kalian belum TW banyak, jadi kemungkinan besar ya kaderisasinya itu tidak berjalan yang sesuai dengan keinginan kalian gitu. Terus juga mau acara terkait masalah mentoring, terkait masalah narasumber dulu deh. Buat narasumber itu ada kemungkinan nggak sih dari kalian untuk mengeluarkan anggaran buat narasumber gitu, duit gitu? Iya Kak, untuk di RAB kita juga udah nyantumin Kak. Jadi untuk yang hybrid ada fee untuk pembicaranya. Cuman untuk sebenarnya untuk nominalnya itu kita masih bukan mengira-ngira sih, tapi emang belum tahu apakah ada SOP-nya minimal berapa. Jadi kemarin kita baru nulis sekitar 210 gitu Kak. Rencananya berarti narasumber kemungkinan besar dari alumni dari BEM UI ya? Berarti ya? Iya, untuk per-event kan karena masih full online, jadi kemungkinan nggak ada fee. Cuma emang kita targetnya juga masih yang dari internal gitu Kak ya, dari yang BEM UI alumni seperti itu. Oke, buat narasumbernya benar dari kata Kaluna juga buat make MOU, cuman seandainya dana yang itu lebih besar dari 200.000, dan itu coba dipertimbangkan lagi menggunakan SPK, karena di situ lebih konkret lagi buat masalah apa ya namanya, sanksi-sanksi tersebut. Itu sebenarnya MOU juga nggak apa-apa, cuman lebih konkret lagi SPK gitu. Seandainya kalian takut kalau misalnya narasumber itu hilang gitu saat hari H, hari itu PR banget sih kalau misalnya tiba-tiba narasumber hilang pas hari H, mau diganti sama siapa kan? Nggak mungkin dari kalian fungsionaris sendiri buat jadi narasumber kan, yang bisa mengganti. Oke, terus kemudian mentoring dari event juga ya, bener ya? Iya Kak, benar. Tadi terkait progresnya, apakah dari mentoring udah ada jadwal untuk mentoring gitu, apa gimana untuk sistem mentoring dari kalian? Oke Kak, kalau jadwal dari mentoring secara khusus itu belum aja, tapi secara umum itu dalam seminggu itu harus ada sekali mentoring Kak gitu. Harus ada gitu, 1 minggu 1 mentoring? Ya, dalam rentan 1 minggu itu setiap birdep harus melakukan sekali mentoring Kak. Kalau misalnya setiap birdep itu pengen di hari yang sama, gimana? Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin saja Kak terjadi hari yang sama. Tetapi kalau misalnya dengan hari yang sama, asisten mentornya akan dioper dengan yang lain, gitu Kak. Oh, berarti kalian bakal ngoper tugas dari setiap asisten itu untuk melengkapi gitu ya? Iya Kak. Tapi dari kalian udah TW-TW belum ke birdep yang ada di BEM UI? Sejauh ini belum ada Kak. Belum ada sama sekali? Atau? Iya Kak, belum ada sama sekali. Oke. Mungkin itu buat PR buat kalian, bukan PR ya? Ya secepatnya aja lah, karena ada 16 birdep takutnya punya waktu kesibukan masing-masing.
kenapa nggak dimulai dari sekarang gitu, walaupun staff terdekat aja dulu deh, PSDM aja dulu. Apakah gimana mentoringnya dia juga, perwakilan dari mentoringnya itu apakah kayak gimana gitu. Agak disayangkan untuk belum TW-TW terkait menentukan mentornya. Terus juga itu sebenarnya terkait lagi kontingensi plan-nya di sini ada, mau mastiin lagi yang kemarin pas UKK itu gue singgung bahwa kendala koneksi di peserta. Dari kalian saran gue terkait bantuan pulsa atau segala macam gitu gimana dari kalian? Mungkin aku izin menjawab dulu. Jadi setelah berdiskusi sepertinya kita masih nggak akan adain RAB untuk pulsa karena dari mungkin pengalaman dari kita masing-masing itu kayak pernah ada yang kayak ada anggaran untuk pulsa, cuman akhir-akhirnya juga kita nggak tahu alokasi dananya itu benar dipakai untuk pulsa atau enggak gitu Kak. Jadi daripada dananya terbuang sia-sia, jadinya mungkin kita maksimalin di rencananya aja gitu Kak, kayak biar berjalan dengan lancar gitu. Oh oke. Berarti melalui sistem remind gitu ya buat staff, buat peserta untuk menyiapkan koneksi internet yang baik ya. Oke, nggak masalah. Itu dari keputusan kalian juga. Mungkin dari pengalaman pribadi kalian bahwa pulsa itu nggak efisien dan efektif itu juga nggak masalah. Yang penting yang gue harapkan bahwa setiap peserta itu mendapatkan esensi dari BBB tersebut itu. Jangan gara-gara koneksi itu menjadikan pengurangan dari esensi BBB-nya. Oke, terus kemudian lanjut lagi ke Eva Press dulu. Di sini kan kalian ada bagian inovasi. Dan di sini itu sebenarnya nyambung ke mentoring juga, di mana inovasinya itu ada perwakilan ya, step apresiasi gitu ya, step mentoring kan. Di situ juga kalau seandainya lagi pertimbangannya bahwa jadwalnya itu nggak ditentukan, berarti ada kemungkinan bahwa setiap mentor bakal menentukan jadwalnya sendiri gitu. Jadi nanti kalian bakal kerepotan untuk memberikan apresiasi atau semangat dalam mentoring gitu. Jadi coba dielaborasi lagi atau nggak dirapatin lagi terkait masalah jadwal dari mentor itu apakah gimana atau gimana gitu. Kemudian evaluasi cuma itu aja. Kemudian terkait operasional juga. Berarti sejauh ini berarti udah aman semua ya? Atau ada kendala dari operasional? Udah aman sih Kak sejauh ini. Yang SPO-nya itu berarti kalian udah mempersiapkan barangnya semua ya? Apa sekarang udah ada progres apa dari kalian menyiapkan barangnya? Oh, kalau buat barang sebetulnya kita emang belum menyiapkan barang-barang untuk ini sih Kak, untuk keperluan BWB, karena kan untuk keputusan online atau offline-nya itu, online atau hybridnya itu juga belum diputuskan gitu Kak. Nah itu maksud gue. Semakin lama kalian memutuskan online dan hybrid itu jadi semakin terhambat semua dari bidang divisinya ini. Jadi diusahakanlah untuk cepat-cepat memutuskan apakah online dan offline. Gitu. Jadi mungkin gue apresiasi lagi sekali lagi, ini udah banyak banget progres-progres dari kalian, cuman menurut gue masih ada perlu kalian effort lagi buat TW-TW mungkin ya, atau dari kalian untuk mempersiapkan gambaran-gambaran apa sih yang mungkin bakal terjadi dan mungkin yang bakal digunakan saat online kali ya. Mungkin gue nggak besar online aja dulu biar aman gitu. Dan buat event sama internal dan operasional udah disampaikan banyak banget, udah disampaikan sama penguji sebelumnya dari Karin sama Kaluna. Jadi gue cuman itu aja, dan kayak lagi yang gue sampaikan, jangan lupa bahagia, jadi tenang aja, enjoy, jalanin aja penelitian BWB ini secara aman. Oke, dari gue cukup sampai situ aja. Kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Joheru atas saran dan masukannya. Semoga juga bisa jadi insight baru buat event, terus juga operasional sama PSDM ya. Baik,
teman-teman dan kakak-kakak penguji. Sebentar. Baik, selanjutnya sesi penguji berikutnya, bidding buat penguji berikutnya yaitu dari Kak Arif. Kak Arif, apakah sudah berada di ruangan Zoom? Ya, mohon maaf teman-teman, mungkin untuk penguji berikutnya ini saya harus konfirmasikan terlebih dahulu. Saya akan komunikasikan terlebih dahulu ya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Baik teman-teman, sambil menunggu informasi dari bidding berikutnya, dari penguji berikutnya, saya memberikan kesempatan untuk bisa istirahat dulu 5 menit ya, sampai pukul 1:35, atau mungkin boleh pakai timernya juga. 5 menit, silakan untuk istirahat. Teman-teman bisa off cam dulu ya, kalau ada yang mau minum atau ke toilet.